Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairan hadayi hadayi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Faqad qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu sa'ah wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita dapat mendirikan salat maghrib dengan berjamaah dan dilanjutkan dengan pengajian sampai masuk waktu isya. Salam dan salawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Nabi yang menjadi panutan buat kita semua, terutama hal-hal yang sifatnya ta'abbudi, maka dituntut mutaba'ah, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertemuan lalu kita membahas tentang amalan-amalan di bulan Syawal. Di antaranya puasa Syawal, yang menurut sebagian hadis ya itu tamamas sanah. Kalau kita puasa Ramadan diikuti dengan 6 hari ya, itu nilainya tamamas sanah, sempurna 1 tahun. Hadis lain mengatakan kana kasyami dahri, seperti berpuasa sepanjang tahun. Hadis lain mengatakan faka'anna masamat dahr, maka itu seperti berpuasa sepanjang tahun. Jadi memang hadis tentang puasa Syawal itu hadisnya masyhur. Dia ahad tapi tertinggi, hampir mutawatir. Ya, hampir mutawatir. Ya, teksnya ada yang mengatakan qoblal fitri, ada yang mengatakan tsummat ba'hu sitta min sawwali, ada yang mengatakan setelah Idul Fitri, ada yang mengatakan ya 6 hari di bulan Syawal. Ya, maka seperti
berpuasa sepanjang tahun. Selanjutnya ini kita akan menghadapi ibadah kurban. Tidak lama lagi, kurang lebih 40 hari lagi. Ya, dina munasallah. Ya, kita siap-siap. Ya, siap-siap. Puna niat mantun niat ta berkurban, berarti kita siap-siap. Kurban ini salah satu dasarnya adalah surat terpendek dari Kisar Al-Mufassalat. Dia sudah Kisar Al-Mufassalat, terpendek lagi dari Kisar Al-Mufassalat. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Sungguh kami telah memberikan nikmat kepadamu dengan sangat banyak. Ya. Ini ada serangan. Ada yang mengatakan Tuhannya orang Islam itu banyak, karena mengatakan kami. Jadi Tuhannya Islam mengatakan kami, berarti dia banyak. Iya. Sebenarnya belum masuk saja kaidah tafsir, kaidah bahasa saja. Misalnya ada satu sekolah, kepala sekolahnya berkumpul dengan guru-guru, pegawai, lalu kepala sekolah mengatakan kami siap mensukseskan kegiatan ini. Berarti banyak di situ kepala sekolahnya, karena kepala sekolahnya mengatakan kata kami. Iya. Tentu tidak. Iya. Menurut mufassirin, ketika Allah menggunakan kata kami, berarti Allah melibatkan makhluknya. Nikmat yang datang kepada kita itu melalui makhluk Allah, bukan Allah yang langsung bawa. Iya, makanya Allah menggunakan kata kami. Ada rezeki dari orang tua berupa warisan dan sebagainya. Ada rezeki dari negara berupa gaji dan sebagainya. Ada rezeki dari saudara kita. Ada rezeki dari dermawan. Iya, Masya Allah. Kedatangan rezeki itu iya, sangat banyak. Al-Kautsar. Al-Kautsar ini sebagian mufassirin mengatakan telaga di surga, sebagian mengatakan telaga di padang mahsyar. Ya kan, orang haus-hausnya di padang mahsyar, ya kita ini orang beriman ada telaganya. Ya. Ada yang mengatakan Al-Kautsar itu adalah sahabat Nabi. Ya, nikmat yang banyak. Sungguh pun putra Nabi itu meninggal di usia muda, tapi sahabatnya tampil, ya, tampil untuk membela Nabi, ya. Dan Al-Kautsar ini nikmat yang banyak, yang menurut ayat kita tidak mau, ayat lain kita tidak mampu menghitungnya. Atau ada bapak-bapak di sini yang merasa mampu menghitung nikmat Allah? Tidak ada. Dulu Kiai Haji Sanusi Baco, Andro Gurunta, ya Andro Gurunta, Kiai Haji Sanusi Baco itu sering mengatakan, andaikan ada komputer atau kalkulator yang mau dipakai menghitung, maka alat itu rusak sebelum nikmat itu habis dihitung. Iya. Jangankan yang cantik-cantik motornya, cantik-cantik mobilnya. Tuka masing-masing ya. Ini yang judul istilahnya nakana kau tuka siasi barangnya si basenu. Inak ke kau masing-masing mana larat tamania. Iya, kira-kira ia minaka panikana kasiasi pupus wan. Kasiasi pupus. Ia jual lagi kamanya kata. Nah saya dah menikmat Allah Ta'ala. Ya. Gini mo.
Natina munasing narekan karena siapa mijitni na Allah Ta'ala liba nakanyama, napake nginum, napake pallu ganya, pallu kanre, pallu yete, pallu buburu, pare pabuka, abasa bunga-bunga, abasa ase, ya napake jene, ya abisa, ya dan sebagainya. Baru air, ya lomo-lomo ni baku ni reking na tenang na kula na reking. Ya. Sarong pag suka-sukar kamay angin. Ya. Nakatanda nga singan rin ka na siapa may ingin na latala di manapake. Ya. Siapa may oksigen na. Pertama tenang na kula ni reking. Yang kedua bayi na dyan natin ni Surabaya lagi. Kan rumah sakit kemudian bernapas oksigennya. Iya, siapa jadi matutu tabung oksigen? Mungkin ratusan ribu. Iya, mungkin ratusan ribu. Katakanlah 200.000. Nampak dipakai tak ruangan lo. Berarti 100.000 sian lo. Jadi pun talung puluh lo butuh 3 juta. 3 juta jadi suami istri 6 juta nampai pi oksigen kan ini Surabaya rane kata pinjaman dan dataan jadi pun 5 anakna 15 juta ini 20 juta nana bayar angin bawah tidak pernah ngandre tidak pernah nginum iya 20 juta angin bawah jadi karena nikmat ini sayang banyak. Ya, maka ada amar setelah itu fasholli li rabbika wanhar, maka dirikanlah salat. Tina jadi Surabaya lagi. Ni suruh taji as-sambayang. Iya. Ni suruh taji sambayang. Kena tuh tadi suruh sambayang karena pas sambayang mate itu. Pas sambayang mate itu. Fasholli li rabbika wanhar. Setelah ada amar salat, ada amar inhar. Wanhar, berkurban. Iya. Makanya Idul Kurban itu lebih banyak namanya daripada Idul Fitri. Idul Nahar, Wanhar, Idul Adha, Uduhiyah. Ya, Uduhiyah itu binatang sembelihan. Iya. Kemudian Idul Hajj, Idul Kurban, apa memang merena? Idul Hajj, Idul Nahar, Idul Kurban, ya Idul Adha, ya Idul Adha. Ya. Mazhab Abu Hanifah dan sebagian Hambaliyah mengatakan amar ini ijabi, sehingga hukum berkurban bagi yang mampu adalah wajib. Alasannya mazhab Abu Hanifah mengatakan al-aslul am lil wujubi. Pokok daripada perintah adalah wajib. Kecuali ada karena yang menambahkannya amar itu sehingga menjadi irasyidin, sehingga menjadi anjuran atau sunnah. Dalam pandangan mazhab Abu Hanifah bukannya ada karina yang melemahkan, malah dalil lain menguatkan. Misalnya, man kana lahu sa'ah wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang memiliki keluangan lalu tidak berkurban, maka tidak usah dekati tempat salat kami. Kalau kita perhatikan, tidak usah dekati tempat salat kami, berarti pertama tunikala roy kuna nakana bapatta dekat tetia mo ko repisiri nakke ranno juga terkala roy ye ana teme mo ko repisiri nakke tunga apa juga te lan iya aga antara lagi kala roy kita tidak harapan sarra bapunna nabita angkala roy
Ya ini kira-kira dalam pandangan mazhab Abu Hanifah, tena jatuh ni kalau roy punano sunnah aja. Iya, punano sunnah kan ya tatawu keikhlasan. Ya, mayurid falyafal, yang mau silakan lakukan. Kalau sunnat, tena ni kalau roy tahu punah tena ni kau ke. Itu dalam pandangan mazhab Abu Hanifah. Sehingga menurut mazhab Abu Hanifah wajib ini berkurban bagi yang mampu. Ya, bagi yang mampu. Apalagi makna fala yaqrabanna musallana, tidak usah dekati tempat salat kami. Berarti tena jadi pabianya sampai dengan bintang. Itu makna kedua. Karena tidak mungkin orang salat lebaran sendirian. Ya, tidak mungkin orang salat lebaran sendirian. Iya. Jadi tetapi jumhur ulama mazhab Abu Hanifah, mazhab Maliki, Syafi'i, ya jumhur Hambaliyah, termasuk pendapat resmi kita di Muhammadiyah bahwa berkurban itu hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang diperkuat, sunnah yang dipertegas. Iya. Kenapa sunnah? Ternyata ada hadis yang tekstual. Nabi pernah bersabda, salasatu hunna alayya faridah atau faraid. 3 hal kata Nabi, hunna alayya faraid. 3 hal itu bagi saya adalah wajib. Wa hunna alaikum tatawwu, dan 3 hal bagi kalian itu adalah sunnah kata Nabi. Al-witru, salat witir, salat malam, salat lain, itu wajib bagi Nabi, sunnah bagi kita. Ya. An-nahru, kurban, kurban itu wajib bagi Nabi, sunnah bagi kita. Wa salatul duha, dan salat duha itu wajib bagi Nabi dan sunnat bagi kita. Inilah sehingga jumhur ulama ya itu mengatakan sunnah muakkadah. Kenapa ini lebih awal dibahas? Supaya hukumnya kita bisa mengetahui. Dan biasa juga ada persiapan-persiapan, karena ada yang bertanya, yang mana itu lebih utama? Sapi ini tujui, ya reka bembe ni kare-kare. Ya. Berarti pertanyaan lebih spesifik. Niatin anak spesifik, nak kena kira baji anjo ni kurban, bembe ya reka sapi. Punna masih ni kare-kare, bajikan ngi sapi ya. Iya, punna masing ni kale-kale. Iya. Ingka punna ditujui, sebagian ulama mengatakan lebih utama kambing karena Nabi berkurban dengan kambing. Tapi ulama lain mengatakan, ya al-hukmu yaduru ma'a illatihi wa sababihi wujudan wa adaman. Hukum bisa dipengaruhi oleh illat dan sebabnya. Nabi berkurban dengan kambing, boleh jadi di sekitar Nabi lebih senang dengan kambing. Tapi kalau di daerah kita tena tungan rebembe, kali-kali enta jangan rebembe, mereka sayang sapi, maka lebih utama kita berkurban dengan sapi. Nah, sebab pun kali-kali na jangan rebembe, na sayang bembe na kurban, tentu nak tahu ya kali-kali itu nak bembe nu, kali-kali angan rebembe, iya. Bahkan ni daerah kata teman-teman yang ada bembe. Saya dapat rasangan. Ni daerah nak kena garing kodi pun nangan bembe. Iya. Ingka pun ada bentena nasi kita aja. Misalnya ngande bembe na tanah sengan ada gimbembe. Ni apa daerah kan macam Puna aki karena pulunya bembe na pada pasar ya. Karena saya di kampung tena nangan bembe, iya. Ingkau mulai dipanciro kira-kira na bembe, ya alhamdulillah,
Ya. Tapi kalau daerah itu lebih banyak yang senang sapi, maka lebih utama itu karena al-maslahah al-istimaiyah. Iya, al-maslahah al-istimaiyah. Iya. Kemudian ini ada putusan dan fatwa tarjih seputar kurban yang ditulis oleh tim fatwa Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Mungkin ini akan kita bahas sedikit demi sedikit ini sampai Idul Adha. Ya, karena pertama, apa itu kurban? Penulis menukil Fiqhus Sunnah jilid 3 halaman 197, ya, Sayyid Sabiq, ya, yang mengatakan bahwa al-uduhiyah hiya al-ismu lima yuzbah minal ibli wal bakari wal ghanami yauman nahar wa ayyamit tasyrik, ya, taqarruban ilallah. Yang dimaksud dengan kurban adalah, ya, memotong binatang sembelihan, apakah onta, sapi dan kambing, yaumin nahar, di hari lebaran atau hari-hari tasyrik dengan niat karena Allah. Berarti sudah ada takyid, karena dalam Al-Quran dikatakan min bahimatil an'am. Jadi bahimatil an'am itu binatang ternak. Ini juga gurung kurang nikana Ustaz Rahim Sila, Haji Abdul Rahim Sila, nakana binter, binatang ternak. Iya. Ini kan jeralut tunan apa nih inja motor binter. Iya, motor binter. Iya, binatang ternak. Tapi tidak seluruh binatang ternak, sudah ada takyid, ya, sudah diberikan batasan, ya. Kemudian kambing itu 1 ekor 1 orang atau 1 keluarga, sapi 7 orang, onta 7 sampai 10 orang. Cuma onta ini jarang dibahas di Makassar karena kurang onta. 1 ekor kambing itu hadits rawahu Muslim, 1 sapi 7 orang itu hadits rawahu Muslim, Abu Daud dan Tirmizi, 3 perawi. 1 ekor onta 7 sampai 10 itu rawahu Muslim, Abu Daud dan Tirmizi. Kemudian siapakah penerima daging kurban? Ya, agak cepat ini ya bahasannya. Ya, biasanya nanti agak-agak di belakang itu penerima. Mungkin kriterianya, tapi tidak apa-apa. Ya. Yang pertama adalah, ya, ba'isal fakir. Orang yang sengsara lagi fakir. Itu yang paling utama. Ini disebut dalam surah Al-Hajj 28. Kemudian di ayat 36 3 yang disebut. Iya. Pertama, fakulu minha. Ini amar irasyidin. Ini perintah yang sifatnya sunnah bagi orang yang berkurban. Fakulu minha. Jadi orang yang berkurban diperintahkan makan, tapi perintahnya tidak sampai wajib, sunnat. Kenapa perintahnya tidak sampai wajib? Karena ada orang mampu berkurban tapi tidak bisa makan daging. Mungkin kolesterol, asam urat, tekanan darah tinggi. Iya. Ingkanya ketepan lawana pun na teata janai anjo tekanan darah tinggi itu. Niat nikana minyak zaitun 100%. Iya, itu kejepan lawana kata. Iya. Cuma zaitun itu 3 tingkatan. Ada mix olive oil,
ada minyak zaitun yang bercampur, ada campurannya. Ciri-cirinya tertulis di botolnya mix atau persentasenya di bawah 100%, misalnya 80%, 70%, ya 90%, 90%, 80%, 70%. Jangan minum itu. Ada campuran lainnya. Minyak zaitun tingkatan paling bawah itu. Di atasnya ada namanya ya virgin olive oil. Minyak zaitun yang virgin. Apa artinya itu virgin? Murni, perawan. Ya. Itu asli 100%. Tapi belum tentu perasan pertama. Paling tinggi namanya extra virgin olive oil. Iya. Itu minyak zaitun selain 100% dia perasan pertama. Pun itu kolesterol, asam urat, selama nek kurbannya tadi bakkan lagi na kada daging kurban na salah segini ne tahu nga iya sem pertama kada daging kurban na. Iya. Jadi kipas dia memang hijau nampak pulung bebeta. Iya. Puna dito puna semingana keme tahu ngalle jore diselle. Iya, jore diselle. Iya. Jadi disiapkan saja itu. Karena kalau kita makan dapat pahala. Karena ini ada amar irasidin. Iya. Yang kedua, wa at'imul qani'ah. Iya. Jadi sebenarnya penegasan utama itu di ayat 28 tadi orang sengsara, orang fakir. Di ayat 36 ini berkembang sedikit. Iya. Lebih tasahul dibanding zakat. Iya. Wa at'imul qani'ah boleh diberikan kepada orang yang tidak minta-minta, termasuk orang kaya. Berarti dia dihadiahkan. Kalau zakat tidak boleh dihadiahkan ke orang kaya, betul-betul mustahil. Dia lebih ketat. Kalau ini boleh. Kenapa boleh dihadiahkan kepada orang kaya? Kenapa Al-Quran ini Allah memberi izin orang kaya dikasih juga? Mungkin karena banyak orang kaya mampu berkurban, nampak ya sekali kurban, nampak sanat ya cinta nari daging kurban. Iya, sanat teh anak kurban, nampak sanat ya cinta nari daging kurban. Ini sare, nana coba, nak ada. Karena sih bapak kasih ada daging kurbannya, dasi tahun riboko. Irtong kurban karena nusibat dulu main dagingnya nak putih anak. Wal mu'tar, ya wal mu'tar, ya. Dan orang-orang yang meminta-minta. Ya, jadi menurut Al-Qur'an 3. Al-mu'tar ini orang minta-minta, fakir, sengsara, itu wajib dikasih. Ya, jadi ada yang wajib, ada yang sunnah. Apa itu sunnah? Yang berkurban sunnah makan. Iya. Yang ketiga ada yang boleh. Jadi ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang boleh. Yang mana itu yang boleh? Menghadiahkan kepada orang yang mampu. Bukan wajib itu. Itu adalah kebolehan. Iya. Jadi kada jisede golongan nani sare, ia jinjo wajib kan. Kamarnya sunnah je dengan kebolehan. Iya, seperti itu. Iya. Saya kira ini dulu pengantar supaya kita kembangkan dulu di tanya jawab. Mungkin ada yang bertanya, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada surah Al-Kautsar ayat pertama, yang artinya, dan sesungguhnya kami Muhammad telah memberimu begitu banyak nikmat. Yang ingin saya tanyakan Ustadz, bagaimanakah pengertian kata kami dalam Al-Quran? Yang mana Allah yang berkata, sedangkan dalam Al-Quran, Allah itu ahad, tunggal. Iya, jadi dasar pertanyaan ini karena kami itu jamak. Ya, jamak. Ya.
Jadi nahnu, kami, inna, sesungguhnya, kami, itu sering disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Ya. Apakah bisa mafhumnya Allah banyak? Tentu tidak bisa. Karena al-maktub muqaddamun anil mafhum, yang tercatat itu dimenangkan daripada yang dipahami. Yang tercatat jelas, qul huwallahu ahad, Allahus samad. Iya. Jadi maksudnya adalah ketika Allah menggunakan kata kami, Allah melibatkan makhluknya dalam peristiwa itu. Ya. Misalnya wa halaqnal insana, dan kami menciptakan manusia. Ya. Kenapa Allah menggunakan kata kami? Karena dalam penciptaan manusia Allah melibatkan bapak, melibatkan ibu, ya, bahkan urusan selanjutnya melibatkan bidan dan sebagainya. Ya. Jadi Allah menggunakan kata kami bukan karena Allah banyak. Bahkan tadi saya sudah berikan contoh, bukan di tafsir itu contoh. Di satu sekolah, satu juga kepala sekolah. Tapi kadang kepala sekolah itu berkata kami di sini, ya, memulai pelajaran tiap hari jam 7. Apakah kami itu maksudnya banyak kepala sekolah di situ? Tidak. Iya, berarti kepala sekolah itu melibatkan unsur lain dalam kegiatan itu. Iya, seperti itu. Jadi kata kami di sini memang kita juga harus siap-siap ini. Siapa tahu ada serangan dari luar. Ada juga itu serangan ihdinas siratal mustaqim. Ketika Nabi berdoa, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus. Biasa serangan, karena berarti nabinya saja belum berada di jalan yang lurus. Karena baru meminta jalan yang lurus. Iya, maka dijawab petunjuk. Ya, hudan. Itu boleh jadi hari ini kita mendapat petunjuk, kita besok masih mendapat petunjuk. Jadi kita terus minta petunjuk. Boleh jadi hari ini dapat petunjuk, besok-besok sudah tidak dapat petunjuk. Riolo raja yang sambayang, kama-kamane anu maraimi nakarajeng. Boleh jadi hari ini kita tidak mendapat petunjuk, besok-besok kita mendapat petunjuk. Maka orang yang meminta petunjuk itu bukan cuma orang yang tidak mendapat petunjuk. Bahkan orang yang mendapat petunjuk hari ini harus terus minta petunjuk. Semoga dia terus mendapat petunjuk sampai akhirat nanti. Iya, jadi jawabannya itu bahwa Allah melibatkan makhluknya. Iya, termasuk Allah melibatkan malaikat. Iya, malaikat membawa rezeki. Kayak biasa itu punan rasa rezeki nakana tahu najab pegulun malaikat. Sebenarnya itu bisa lebih luas. Iya. Gapa malaikat mau anjab pegulun. Iya, jadi harus tahu ini perjelasan kan. Malaikat apa gapa anjab pegulun. Iya, gapa anjab pegulun dari malaikat pembagi rezeki. Iya. Kini tuh tahu na doa kang inunna nakana ila. Naja pula lo jantulun malaikat. Iya. Untung puna njab pegulunna malaikat pembagi rezeki. Iya naga panjab pegulunna malaikat pencabut nyawa. Iya. Berarti lain lagi. Iya, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.